Kembali bersama saya Famanda Tampamuri di podcast Kompolnas Channel. Nah, saat ini saya telah bersama dengan anggota Kompolnas Bapak Muhammad Dawam SHI MH. Halo Pak. Selamat sore, Famanda. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu dari PT MPRD. Langsung saja kita sapa, ada Pak Leo dan Ibu Pak. Halo Pak Ibu. Sehat ya Bu? Ya mungkin dari Bapak Leo sama Bu Pak boleh memperkenalkan diri secara langsung ya. Saya Leo Rustandi dari Badan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Likupang. Ya, saya Pak Wijaya dan saya juga di sini sebagai pengelola dari Kawasan Ekonomi Khusus. Sedang saya Muhammad Dawam, salah satu anggota Kompolnas yang pada tahun ini, tahun 2023, kebetulan meneliti tentang 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Satu diantaranya adalah di Likupang. Maka sangat tepat kita kehadiran. Mungkin dari Pak Leo atau Pak kita bisa sharing terkait dengan destinasi pariwisata Likupang seperti apa? Mungkin kita ingin sedikit memperkenalkan KEK Likupang, prinsipal ya dari kawasan ekonomi khusus Likupang ini. Memang aim kita, tujuan kita yang paling utama adalah menciptakan satu utopia di mana manusia dan alam dengan budayanya itu dapat hidup berdampingan, karena kami berada dalam posisi geolokasi yang sangat-sangat menarik ya sebenarnya. Nah, untuk mencapai ke target tersebut, kami punya visi ya sebagai regenerative tourism. Jadi itu menjadi prinsipal kami, regenerative tourism, di mana kami memiliki 4 pilar di dalamnya. Tentu saja ada circular economy di dalamnya, kemudian ada konservasi, kemudian ada social infrastructure di mana masyarakat dan manusia menjadi bagian yang penting dari pembangunan, kemudian ada ecotourism dan marine tourism. Nah ini menjadi 4 pilar utama kami. Gitu. Mungkin Pak Leo bisa menambahkan. Mungkin terkait dengan rencana pembangunan di Likupang itu seperti apa? Mungkin ada pembangunan apa gitu untuk mendukung keindahan dan untuk menunjukkan keindahan alam Likupang itu. Ya, pembangunan seperti apa? Jadi memang karena balik lagi tadi karena pembangunan kita adalah dasar konservasi. Kalau kita tarik dari zaman dulu, orang selalu melihat Indonesia, apa sih yang bagus Indonesia? Indonesia bagus dengan alamnya. Nah, kita mempunyai satu alam yang perlu kita jaga supaya bisa mendatangkan attracting turis dari mancanegara untuk datang sini, karena ini sesuatu yang spesial, tidak ada di tempat lain. Nah, itu menjadi salah satu program pembangunan kita, adalah bagaimana cara kita membangun supaya tadi manusia dan alam bisa hidup berdampingan. Kemudian amenitas yang sudah ada di modern world ini tetap bisa dinikmati di sana. Artinya di modern ini kan pasti akan ada internet connection, ada fiber optic dan lain-lain. Jalan yang sudah kita bangun di dalamnya, dan juga kita salah satu program yang lumayan besar kita adalah untuk pembangunan marina. Karena ya kita tahu Indonesia adalah negara maritim, sehingga memang sudah seharusnya kita mengembangkan wisata bahari gitu, yang juga berbasis dengan konservasi, jangan juga sampai merusak gitu ya. Pembangunan yang sudah ada dalam waktu dekat ini, kita memang akan membangun yacht and sailing club, di mana kita udah menaruh muring-muring untuk kapal supaya kapal tidak membuang jakar yang bisa merusak koral dan lain-lain. Kemudian tahun depan kita sudah akan mulai membangun marina. Marina yang dibangun juga sebagai infrastruktur di mana kapal-kapal asing bisa masuk menempatkan di dalamnya dalam posisi yang aman dan tidak merusak alam. Artinya kita sedang mendesain satu marina yang kita nyebutnya jadi blue marina.
Jadi yang breakwaternya itu untuk penahan ombaknya itu floating dibandingkan turun sampai ke seabed gitu. Nah, infrastruktur itu yang kita bangun juga infrastruktur untuk utilitas. Bagaimana cara kita men-tackle juga persampahan. Bagaimana memanage sampah, bagaimana memanage air, bagaimana memanage wastewater. Ada kerjasama dengan pihak luar mungkin Pak? Ada beberapa investor, jadi memang kita bekerja sama dengan beberapa investor untuk Marina sendiri. Ada partner investor kita yang akan masuk untuk Geotech Sailing Club juga sama. Kita juga sudah ada resort di mana sudah ada investor yang masuk bekerja sama dengan kawasan. Dan juga utility company ini memang kita bangun bersama dengan partner dan juga sedang diupayakan untuk mendatangkan investasi dari luar. Mungkin Pak, selain tadi investor-investor, mungkin dari pengelolaan di DPSP Lipang ini mungkin ada kerjasama dari pihak-pihak lain untuk kegiatan di dalam atau di wilayah itu. Ya itu, tadi kita akan ada beberapa investor yang akan terlibat di dalamnya. Sekarang ada Geotech Sailing Club yang dibangun, kemudian Dive Center dan Sailing Club, ya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk kemarin kita ada puskesmas. Jadi fasilitas kesehatan. Jadi fasilitas kesehatan itu yang akan dibangun. Tapi mungkin ini saya ingin klarifikasi aja nih, orang memang banyak yang masih rancu. Kita adalah pengelola kawasan ekonomi khusus Likupang yang berada di dalam destinasi pariwisata super prioritas. Jadi DSP Likupang ini lebih luas daripada hanya Likupang, hanya KEK Likupang. Ya. Jadi mungkin ini juga yang perlu diketahui gitu. Nah, mungkin karena kita berada di Kompolnas nih, salah satu isu yang tadi kita bicarakan adalah mengenai keamanan ya Pak. Betul masalah. Di mana tadi tepat sekali sebenarnya yang sempat diomongin oleh Pak Puji dan Pak Dawam, di mana yang namanya investor, yang namanya turis, di samping keindahan alam mereka akan mencari keamanan, kenyamanan gitu. Jadi ini mungkin kenapa kami sangat-sangat berterima kasih nih Pak. Betul. Diundang ke sini, dikasih makan siang lagi, enak banget makan siangnya, dan bisa ngobrol supaya bisa Kompolnas juga mengerti sebenarnya apa sih tujuan dari KEK ini, karena memang kami bukan hanya pariwisata komersial atau mass tourism ya, kami justru jauh dari mass tourism ya Pak. Kita ini kan memang ekoturism berbasis konservasi, sehingga yang mesti dijaga selain manusia tapi juga alam. Oh iya. Terus terkait pola pengamanan tadi itu menarik. Harapan yang paling pokok terhadap masalah pola pengamanan Polri ini mungkin apa Bu? Mungkin apakah perlu penambahan personil di wilayah-wilayah situ, misalkan pembangunan subsektor atau mungkin penguatan basis sarana prasarana kepolisian atau bagaimana? Iya, saya rasa dengan pembicaraan tadi subsektor atau jadi polsek itu mungkin itu kita sangat menyambut baik tuh kalau misalnya itu bisa terjadi, karena di sekitar kita itu kan kawasannya cukup luas ya. Kita melihat polsek yang sudah ada itu mencakup daerah cukup luas. Ada di Likupang Barat dan di Likupang Timur. Kebetulan kita ada di Likupang Timur. Jadi mudah-mudahan kalau kita bisa dapat ada subsektor atau ada polsek yang ada di dalam kawasan ekonomi khusus, akan lebih memudahkan juga untuk memberikan kenyamanan ke investor yang akan datang. Ke depan kan gitu ya Kalau untuk saat ini letak polsek dan jarak antara polsek dan kawasan ekonomi khusus ini kita mungkin kita melihatnya kalau kita berbicara jarak, kita kalau tinggal di Jakarta ya jarak itu kan ya kalau di Jakarta kan ada macetnya, tapi kita berbicara waktu lah. Kalau waktu tempuh dari polsek sampai dengan KEK Likupang itu sekitar minimum 45 menit. Wah, jauh juga ternyata. Kalau ada Justru itu Pak, ini menjadi pandang. Ini polsek
ke lokasi 45 menit. Betul. Kalau Polresnya gimana, Pak? Kalau Jauh, Polres Jauh agak lagi. muter lagi sedikit, dia mungkin 1,5 jaman lah gitu. Oh. 1,5 jam. Jadi ini sudah krusial ya pendekatan polisi kepada Iya. objek-objek pariwisata. Karena ini juga objek pariwisata yang memang kita lihat sendiri ya, seperti kemarin itu beberapa kali kami dapat kunjungan itu dari luar negeri dan bahkan perwakilan dari luar negeri gitu ya, seperti kayak Dubes kemarin datang gitu. Itu kan perwakilan. Jadi sebenarnya keamanan itu penting sekali loh Pak buat mereka kan gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini karena ini adalah area di mana banyak turis-turis yang datang gitu. Nah ini saya rasa memang bisa menjadi satu urgensi sih Pak, karena mesti ada kan hal-hal seperti ini nih untuk kita progres ke depannya juga merasa lebih nyaman gitu Pak. Bahkan secara regulasi sudah tepat ya, karena di situ sudah ada PP, sudah ada Kepres gitu kan. Betul. Sudah ada dibentuk Dewan Kawasan gitu kan. Itu artinya kan memang siapapun presidennya, ini pembangunan ini harus terus berjalan dan harus dikembangkan kira-kira gitu. Iya. Saya kira pertanyaan berikutnya Pak Leo dan Pak Gita, Bu ya, mungkin produk keunikan yang paling unik di antara destinasi pariwisata di Indonesia bahkan mungkin di dunia yang menjadi menarik sekali bagi wisatawan domestik maupun luar negeri lah kira-kira apa mungkin dalam konteks destinasinya, alamnya atau apa mungkin? Iya. Mungkin saya posisi ya Pak, posisi kami ini memang sangat luar biasa sekali. Melihat dari studi ekologi maupun studi areal ya, dari environment study yang sudah kami kerjakan memang sebelum kami masuk dalam KEK. Kenapa sih kami memilih regenerative tourism ini gitu loh? Karena satu, kita berada di jantung dari Coral Triangle, di mana kita punya variasi dari coral itu lebih banyak daripada Great Barrier Reef yang sangat terkenal itu di Australia. Kemudian secara terestrial itu taxon endemic spesiesnya itu lebih banyak daripada Amazon. Belum lagi kami berada di intersection ya atau persimpangan antara Wallace Line dengan Weber Line, sehingga daerah Sulawesi ini menjadi satu semacam tempat di mana ada spesies Australia maupun spesies Asia. Ya itu kan memang ada batasnya ya Wallace Line itu. Kemudian kita tentu saja Indonesia adalah the Ring of Fire, sehingga kita merupakan satu geobiosphere. Secara kultur kita juga mempunyai masih ada peninggalan prasejarah ya, baik dari zaman megalitikum seperti kuburan Waruga juga ya. Kemudian ya itu kita bicara mengenai suku-suku yang ada di situ yang mungkin tidak terlalu terekspos, tidak seperti suku-suku Dayak gitu ya. Dan ini merupakan hal yang menarik sebenarnya untuk antropologi maupun arkeologi dengan Waruga itu dan dengan bebatuannya itu, karena memang masih banyak yang bisa kita hidupkan kembali gitu, terutama sejarah daerah itu di masa prakolonialisme. Kira-kira Bu, dari kondisi atau situasi ataupun lokasi dari kawasan ekonomi khusus ini, kira-kira apa saja yang selama ini dihadapi terkait dengan tantangan atau kendala-kendala yang dihadapi sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada? Iya, sebenarnya sih memang biasanya kendala yang kami bisa rasakan betul itu lebih kepada ya adanya beberapa oknum yang mungkin membuat suasana jadi kurang kondusif lah begitu. Tapi kalau saya lihat sendiri masyarakatnya sebenarnya kalau diajak kerjasama sih sangat bisa sekali gitu. Kami sudah membuktikan dengan pembangunan yang dibangun oleh sebenarnya masyarakat setempat ya sebagai tenaga kerja.
Begitu juga dengan resort yang sudah ada tadi Pak Leo sudah bilang, itu staff-staffnya adalah dari 2 desa yang mengapit kami. Nah itu pun bukan mereka orang dari perhotelan ya. Jadi kita ada training sampai akhirnya mereka malah bisa jadi mengajarkan yang baru-baru gitu. Jadi ini sekarang semua bisa berjalan gitu. Kita ada eco trail, ada rangers yang mulai kerjasama dengan kami. Semua dari daerah di situ. Nah kami sih cuman berharap kolaborasi ini supaya lebih harmonis gitu. Mungkin Leo deh bisa tambahin dengan merasakan mengenai kendala-kendala apa saja Kendala atau tantangannya. Tantangannya satu ya tadi, human resources, bagaimana cara kita menaikkan skill itu. Kemudian juga ya mungkin ini kita menghadapi kendala yang kurang lebih bersama lah dengan di pembangunan di tempat lain di Indonesia. Yang akhirnya ujung-ujungnya kita berpikir orang akan mencoba untuk mengembalikan tanah itu yang dimana sebetulnya kalau di kita sudah sertifikat. Itu hal-hal yang saya rasa perlunya kerjasama juga dengan Polri, karena Polri mempunyai perangkat instrumen-instrumennya dan secara manajemen sudah ada untuk entah itu berbicara preconditioning gitu. Tadi mungkin yang dibicarakan oleh Pak Puji bahwa sudah ada sistematisnya di mana untuk masuk dan mengetahui apa sih yang ada di depan. Supaya saya sebetulnya kendala ini juga menyangkut masyarakat. Kadang-kadang kita kan di sana sebagai pengelola kita mau mengembangkan. Tapi kalau ada dengan masyarakat diiming-imingi dengan sesuatu, akhirnya jadi kurang kondusif gitu. Itu yang kita hadapi sebenarnya. Karena sejauh ini dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi ini luar biasa sekali sih sebenarnya. Jadi kami juga sangat-sangat bersyukur gitu dengan dukungan ini. Karena memang kalau kita lihat tidak semua KEK punya hubungan yang dekat gitu ya dengan pemerintah daerahnya. Dan kami bersyukur sih hubungan kami juga sangat baik gitu dengan pemerintah daerah, dan mereka sangat mendukung dan mempermudah kami gitu. Sehingga kami benar-benar merasa mereka jadi partner lah buat kami, dan itu saya rasa yang memang seharusnya seperti itu ya. Karena mungkin barangkali ada konsep pengembangan masyarakat kali ya, mungkin masyarakat yang nelayan bisa berkembang dengan program pertanian barangkali. Betul, karena secara pembangunan ini kita bangun selain alamnya juga bagaimana cara kita hidup dengan manusia. Artinya kalau kita memang KEK ini adalah KEK pariwisata, tapi pariwisata itu kan banyak turunannya. Orang selalu berpikir kalau pariwisata adalah hotel, sehingga orang-orang mau bekerja di dalam hotel. Tapi sebetulnya kan tidak hanya itu. Kita berbicara mengenai supply chain. Supply chain kita dekat dengan laut. Kenapa tidak kita mulai dengan aquaculture misalnya, untuk supaya koral yang tadi banyak itu masih bisa dijaga, tapi juga bisa menghasilkan masyarakat bisa menghasilkan untuk memberikan nafkah makan ke keluarganya. Juga untuk pertanian. Artinya pertanian itu sebetulnya kan kita bisa membuat kita sudah mempunyai satu konsep di mana kita akan membuat pertanian yang lebih advance supaya lebih sustainable. Kita sudah juga bekerja sama dengan beberapa institusi, ada profesor yang dari Australia untuk mengembangkan pertanian di sana. Kemudian juga kita juga sudah berbicara dengan Universitas Sahabat Pelangi, universitas lokal, di mana kita cara berkolaborasi untuk meningkatkan daya hidup ini dengan mengembangkan itu pertanian, perikanan, dan yang lain. Ini menarik ya, Pak Mandaya. Iya, Pak. Mungkin dalam arti akses barangkali. Akses artinya kalau ini lokasi seperti surga di Indonesia lah kira-kira gitu ya Pak Mandaya. Jadi menarik, sangat eksotis, tetapi kalau kemudian akses dari bandara ini untuk penerbangan Pak, barangkali ini sejauh ini sampai hari ini kemana saja akses penerbangan internasional maupun terutama? Per hari ini domestik ada dari Jakarta, Bandung, kemudian ada Bali ya, udah banyak semuanya. Kemudian dari internasional tuh ada 4 flight dari Singapura per minggu. Ada 1 flight Tokyo.
Kemudian saya juga baru diupdate lagi kemarin juga ada dari Guangzhou masuk ke Manado dan kelihatannya dari Korea juga ya? dari Korea juga. Nah ini nih pemerintah daerah di sini di pemerintah provinsi, di gubernur juga pusing terus untuk bisa mendatangkan lebih banyak international flight karena kita memang lokasi kita, geolocation kita memang sangat baik karena kita ada di utara timur Indonesia yang aksesnya cukup dekat dengan negara-negara di Asia Pasifik lah kurang lebih. Luar biasa ya? Iya Pak, jadi dengan mendatangkan wisatawan-wisatawan ini juga keamanan ini perlu diperkuat lagi. Betul. Oh, iya, Nah, iya. Jadi kita jangan nunggu ada problem dulu baru kita jangan sampai Polas nih. tanpa pengamanan yang Betul. kuat. Nah, kebetulan saat ini anggota Iya. Kompolnas Pak Dawam sedang meneliti pola pengamanan di DPSP super prioritas ya Pak, termasuk Yes. di Kupang. Nah, kira-kira dengan penelitian ini apa harapan Pak Leo dan Ibu Pak kita nih? segera terrealisir sih. Itu harapannya ya Pak. Ya, harapan satu itu mungkin usulan dari PT MPRD ini Pak Leo ya sama Bu Pak kita ini usulan yang sangat mendasar terhadap satu masalah keamanan dan kemudian kedua barangkali rekomendasi terkait masalah pembangunan barangkali ini mungkin menjadi penting Iya. bisa disampaikan. Mungkin saya rasa dari Polri dan beberapa institusi pengamanan di Indonesia itu sebetulnya kita sudah ada kalau tidak salah saya pernah dengar sudah ada wacana untuk membangun satu pospam terpadu. Karena kalau kita bicara pospam kan tidak hanya pengamanan dari copet atau lain gitu, tapi juga kemudian kalau itu digabungkan dengan Basarnas, karena kita banyak bermain di hutan, kita banyak bermain dengan alam, itu sangat baik sekali kita mempunyai satu pospam terpadu. Nah, mudah-mudahan sih pospam terpadu itu bisa direalisasikan. Lahannya sudah ada Pak? Lahan sudah ada. Sudah ada. Diperkirakan berapa lahan Pak? Kemarin itu kita hitung kalau tidak salah permintaannya sekitar 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar juga sudah ada kita coba. Artinya lahannya sudah siap. Ini tentunya dari Polri, dari kerjasama dengan pihak-pihak pola pengamanan yang lainnya tentu tinggal ikut mendukung program ini. Kira-kira kalau dari aspek lahannya sudah siap. Lahannya sudah siap. Mungkin pembangunannya aja, bagaimana akses itu untuk disama-samakan. Luar biasa Pak itu ya. Moga-moga cepat Iya. terrealisasi. Ya, satu itu, terus kemudian pengembangan pariwisata pembangunan secara umum Pak, barangkali bukan hanya pospamnya, tetapi barangkali dari aspek pembangunan yang lain, misalkan jumlah tempat penginapan bagi wisatawan domestik atau kemudian untuk wisatawan dari internasional misalkan itu bagaimana Pak? Hotel di dalam kawasan, satu resort sudah ada, walaupun mereka tetap akan mengembangkan. Ya, kemudian kita juga sudah berbicara dengan salah satu international brand yang levelnya high end tourism, dia juga sudah tertarik untuk masuk di 2 tempat itu. Jadi kemungkinan hotel yang berikutnya itu akan terjadi di 2024 tahun depan. Investor yang akan masuk sekarang ini lebih ke yacht and sailing club, kemudian menciptakan aktivitas di situ untuk olahraga layar, untuk diving, dan juga untuk fishing. Jadi itu yang sudah akan masuk di beberapa bulan ke depan ini. Jadi mungkin di tahun ini sudah bisa terrealisasi. Mungkin ada hal yang perlu sekali Flamada bisa disampaikan, mumpung masih di sini. Semoga tetap kalau di kawasan KKM tetap berkembang dan rencana-rencana pengembangan lancar ke depan. Amin. Ya, terakhir Bu dari saya barangkali sejauh ini yang sudah berkomunikasi secara intensif dari kementerian dan lembaga kemana saja Bu? Mungkin Bappenas ataupun PUPR atau Kementerian Pariwisata. Semua sih sudah, tapi kan kami memang di bawah naungan Kemenparekraf ya. Jadi kami memang sangat erat dengan Kemenparekraf gitu. Mungkin sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Dawam atau Pak Kitas dan juga Pak Leo. Saya sih mudah-mudahan kita dari sini kita bisa langsung memformulasikan
kan dari sini dari Pak Dawam itu dan akan membuat studi, kemudian bisa memformulasikan, kemudian memberikan rekomendasi. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dan kita bisa ini memang kita sedikit terhambat kemarin waktu pandemi, tapi sekarang kelihatannya sudah mulai jalan lagi. Begitupun dengan investor-investor akan masuk. Jadi mudah-mudahan kita bisa secepat mungkin memberikan suasana yang Lebih nyaman. lebih aman. Terima kasih Pak Terima Leo. kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih semua, terima kasih sudah berkunjung di Kompolnas Channel. Terima kasih. Siapa tahu mungkin next di Likupang ada event-event dan bisa Ya. mengundangkan Kompolnas. Ya. Oke Sobat Kompolnas, sekian dulu sesi kita pada hari ini. Saya Flamanda Tampumuri beserta anggota Kompolnas, Bapak Muhammad Dawam, dan juga tamu kita yang spesial, ada Pak Leo dan Bapak kita. Sampai jumpa. Sebelum Terima jumpa, kasih. dikasih titipan semangat hasil penelitian Yes. kami di periode sebelumnya berjudul Radikalisme, Terorisme, dan Deradikalisasi di Indonesia yang sudah diberikan pengantar oleh Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan kemudian tulisan ini adalah rangkaian 2 tulisan, satu hasil karya dari Bapak Profesor Dedi Prasetyo yang saat ini menjabat sebagai Asisten Kapolri bidang SDM, dan yang kedua adalah hasil penelitian saya sebagai salah satu anggota Kompolnas tentang deradikalisasi paham ekstrim di Indonesia yang kemudian dikemas menjadi sebuah buku. Dan insya Allah penelitian yang sedang kami laksanakan hari ini, tahun ini, juga akan menjadi satu bahan penelitian yang insya Allah rekomendasinya akan menjadi rekomendasi kebijakan lembaga yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Dengan hal demikian mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Terima kasih. Pak. Tapi boleh mengatakan ya, Pak? Boleh. Terima kasih. Terima kasih.